Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Untuk menemani waktu santai sahabat semua, saya akan kembali melanjutkan kisah dari Satrio Wicaksono yang pada episode sebelumnya dia telah berhasil menguasai ajian Guntur Wulung dan juga ajian Sirep Pawening. Nah, pada episode kali ini mental Satrio kembali diuji dengan sebuah laku tapa pendem rogo untuk mendapatkan ilmu ajian bedah sukmo. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya serta tombol like-nya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, bagaimana petualangan Satrio selanjutnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Setelah beberapa minggu berada di desa, Satrio kini sudah dapat menguasai ajian Guntur Wulung dan juga ajian Sirep Pawening. Mbah Jogo yang terus melatihnya tanpa kenal lelah, merasa sangat puas dengan berkembangnya ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Satrio Wicaksono. Begitupun dengan Satrio, dia juga merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap latihan yang dia jalani bersama Mbah Jogo bukan hanya melatih kekuatan fisiknya, tetapi juga membangun ketahanan mental dan spiritualnya. Ini dia mulai memahami bahwa ilmu yang diwariskan oleh leluhurnya itu bukan sekedar kekuatan untuk bertarung, tetapi juga sarana untuk menjaga dan melindungi mereka yang membutuhkan pertolongan. Hari-hari yang terus diisi dengan latihan yang melelahkan itu telah mengasah tubuh dan jiwa Satrio. Setiap gerakan yang dulu terasa berat, kini mengalir begitu alami dalam dirinya. Ajian Guntur Wulung yang dulu hanya berupa hawa dingin dan sengatan listrik yang menyakitkan, kini sudah menjadi bagian dari dirinya, mengalir seiring dengan setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Begitu pula dengan ajian Sirep Pawening yang kini dapat dia gunakan dengan tenang untuk menyelubungi dirinya sendiri atau orang lain dari penglihatan dan pendengaran makhluk-makhluk lain. Mbah Jogo memperhatikan Satrio dengan mata penuh kebanggaan. Selama ini dia jarang menemukan seseorang yang mampu menyerap ilmu dengan begitu cepat dan sempurna. Bahkan mendiang ayahnya pun tidak mampu melakukan itu dengan baik. Namun berbeda dengan Satrio, dia tidak hanya menguasainya, tetapi juga memahami dengan kebijaksanaan yang tidak banyak dimiliki oleh orang seusianya. Saat ini kau sudah bisa dibilang telah menguasai dua ajian asli yang dimiliki oleh terah keluarga Sumo Harjole, dan setelah ini aku akan mengajarkan bagaimana cara membuka mata batinmu dengan benar. Jika saat ini kau hanya mengikuti arus energi yang membawamu ke dimensi lain atau alam gaib tempat sosok makhluk-makhluk itu berada, maka dengan menguasai ilmu ajian bedah sukmo atau sejenis ajian meraga sukma, kau tidak akan mudah terbawa dalam arus sebuah energi yang terdapat pada suatu benda ataupun pada suatu tempat. Ujar Mbah Jogo yang membuat Satrio terus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh lelaki tua yang usianya mungkin lebih dari 70 tahun itu. Mbah Jogo menyadari bahwa Satrio kini telah mencapai titik penting dalam perjalanan spiritualnya.
dengan tubuh dan jiwanya yang telah terbentuk oleh latihan keras, sudah saatnya bagi Satrio untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia spiritual yang lebih dalam lagi. Ilmu yang akan diajarkan kali ini bukan sekedar ajian untuk bertarung atau melindungi diri, akan tetapi sebuah ilmu yang memungkinkan Satrio dapat memahami dua dunia dengan cara yang berbeda, yaitu dia mampu melihat bukan dengan mata fisik saja, akan tetapi dengan kesadaran batin yang tajam. "Apakah kau mau mempelajari ilmu ajian bedah sukmo, Le?" tanya Mbah Jogo dengan wajahnya yang terlihat sangat serius. "Jika kau mau mempelajari ilmu itu, berarti kau sudah siap dengan kematian yang setiap saat akan datang menjemputmu. Karena cara untuk menguasai ilmu ajian bedah sukmo ini, kau harus berada di antara hidup dan mati, Le," imbuh Mbah Jogo menjelaskan. "Iya, Mbah, saya siap. Saya siap mempelajari ilmu itu," balas Satrio dengan penuh keyakinan. Mendengar hal itu, Mbah Jogo menghela nafas panjang dan menatap Satrio dengan sorot mata yang tajam. Keputusan pemuda itu tampak sudah bulat dan kini tidak ada lagi jalan untuk mundur. Mbah Jogo pun terdiam sesaat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia tahu jika ilmu ajian bedah sukmo bukan sembarang ajian, tapi ini adalah ilmu yang hanya diwariskan kepada mereka yang benar-benar siap menghadapi batas antara kehidupan dan kematian. Tidak semua orang bisa menguasainya karena ilmu ini menuntut kesiapan mental dan kesadaran penuh terhadap resiko yang akan dihadapi. Sedangkan Mbah Jogo sendiri lebih memilih ajian meraga sukma untuk dapat terhubung langsung dengan dunia gaib. Dia sendiri tidak berhasil mendapatkan ajian ilmu bedah sukmo yang telah gagal dalam laku tapa yang sangat berat itu. "Dengarkan aku baik-baik, Le. Hanya ada satu kesempatan untuk mempelajari ilmu ajian bedah sukmo ini. Setelah kau gagal, kau tidak akan bisa mengulanginya lagi. Dan hal itu pun sudah pernah Simbah alami beberapa puluh tahun yang lalu," ujar Mbah Jogo yang raut wajahnya terlihat sangat tegang kala itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Jogo, Satrio pun dapat membayangkan jika lelaku tapa untuk mendapatkan ilmu ajian bedah sukmo itu sangatlah berat. Hal itu terbukti pada diri Mbah Jogo yang gagal mendapatkan ilmu tersebut. Padahal selain merupakan keturunan murni dari terah keluarga Sumo Harjo, Mbah Jogo juga memiliki ilmu-ilmu lainnya yang sangat luar biasa. "Lalu, Mbah, apa Bapak dulu juga mempelajari ilmu ini, Mbah?" tanya Satrio dengan wajah yang tak kalah tegang. "Tidak, Le. Bapakmu tidak pernah mempelajarinya. Karena ilmu ajian bedah sukmo tidak untuk mereka yang telah memiliki pasangan hidup. Dan waktu itu aku baru bertemu dengan bapakmu ketika dia telah mempersunting ibumu. Selain itu, ilmu ajian bedah sukmo hanya diturunkan kepada keturunan dari terah keluarga Sumo Harjo," balas Mbah Jogo yang membuat Satrio menganggukkan kepalanya. "Yang harus kau pikirkan saat ini adalah sebuah lelaku yang disebut dengan laku topo pendem rogo, Le. Tubuhmu akan dipendam di dalam tanah seperti orang yang sudah mati. Apa kau benar-benar sanggup melakukannya, Le?" tanya Mbah Jogo dengan tegas. Mendengar hal itu, Satrio hanya terdiam. Pikirannya mulai melayang membayangkan sesuatu yang sangat mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup. Karena pastinya di dalam tanah nanti dia tidak akan bisa dengan mudah menghirup udara. Belum lagi dengan tantangan lain yang tampak sangat berbahaya untuk dilakukan. "Jika kau ragu, sebaiknya kau tidak perlu melakukannya, Le.
kau bisa mempelajari ajian Meraga Sukma seperti yang dimiliki oleh mendiang ayahmu dulu. Walau tidak dapat memiliki ajian Bedah Sukmo, namun bapakmu mampu melakukan ajian Rogo Sukmo dengan baik dan menggunakannya dengan sangat hebat, ujar Mbah Jogo menjelaskan. Maaf Eyang, memangnya apa bedanya antara ajian Meraga Sukma dengan ilmu ajian Bedah Sukmo ya? Tanya Satrio penasaran. Ilmu ajian Bedah Sukmo adalah ajian tertinggi dari jenis ajian yang dapat memisahkan sukma kita dengan tubuh ini, Le. Jika pemilik ajian Meraga Sukma harus melakukan di sebuah tempat yang tenang untuk bermeditasi atau bersemedi ketika akan memisahkan sukma dan raganya. Tapi ilmu ajian Bedah Sukmo dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, tubuh pemilik ilmu ajian Bedah Sukmo tidak akan dapat dimasuki oleh makhluk gaib lain, karena tubuh itu sendiri sudah terjaga dan terus tersambung dengan sukma pemiliknya, ujar Mbah Jogo menjelaskan. Satrio mengangguk-angguk pelan mencoba memahami penjelasan dari Mbah Jogo. Dalam hatinya, dia semakin menyadari betapa dahsyatnya ilmu yang akan diwarisinya itu. Jika ajian Meraga Sukma masih memiliki keterbatasan, maka ajian Bedah Sukmo adalah bentuk tertinggi dari ilmu pemisah raga dan sukma. Mbah Jogo melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih dalam, seolah ingin memastikan bahwa Satrio benar-benar telah memahami esensi dari ilmu yang telah dia dapatkan. Ketika seseorang sedang melakukan raga sukma, ada risiko besar bahwa tubuh fisiknya bisa diambil alih oleh makhluk lain, Le. Jika dia terlalu lama meninggalkan raganya. Itulah mengapa orang yang sedang meraga sukma harus berada dalam kondisi tenang dan terlindungi, ujar Mbah Jogo menjelaskan. Tapi berbeda dengan ajian Bedah Sukmo. Ajian ini memungkinkan pemiliknya untuk tetap terhubung dengan tubuhnya, meskipun sukmanya sedang bepergian ke alam lain. Dan tidak ada celah bagi makhluk halus untuk mengganggu atau mengambil alih tubuh pemilik ajian Bedah Sukmo, karena tubuh itu seakan memiliki benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus, imbuh Mbah Jogo menjelaskan. Satrio menarik nafas panjang, dia merasa semakin kagum dengan ilmu yang akan dia dapatkan itu. Dengan ajian Bedah Sukmo, dia tidak hanya mampu memasuki dunia gaib dengan leluasa, akan tetapi dia juga tetap bisa menjaga kendali penuh atas tubuh fisiknya. Sepertinya saya semakin yakin, Mbah. Saya akan mempelajari ilmu ajian Bedah Sukmo. Jika ilmu itu tidak ditakdirkan untuk saya miliki, baru saya akan mempelajari ilmu Meraga Sukma, Mbah, balas Satrio dengan wajah yang menunjukkan keteguhan hatinya. Mbah Jogo kembali menghela nafas panjangnya sambil menatap Satrio dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada kebanggaan di sana, tetapi juga kekhawatiran yang sangat mendalam. Dia tahu bahwa Satrio telah mengambil keputusan yang sangat besar, keputusan yang hanya bisa diambil oleh mereka yang benar-benar siap menghadapi batas antara hidup dan mati. Singkat cerita, malam itu persiapan pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Satrio diminta menggali sebuah lubang di tanah yang datar yang cukup untuk mengubur tubuhnya sendiri. Di sekitar lubang yang berbentuk bulat dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalamannya kurang lebih juga sama, dia lalu diminta untuk mengelilinginya dengan bambu kuning sebagai penyangga dinding. Setelah lubang itu selesai dibuat, Mbah Jogo mulai menaburkan bunga 7 rupa, beras yang berwarna kuning, serta menyiramnya dengan air dari 7 sumber yang berbeda. Hal itu dilakukan agar membantu sukmanya tetap tenang ketika tubuh Satrio sedang dipendam di dalam tanah. Setelah itu, Satrio diminta melepas semua pakaiannya, lalu dia mengenakan kain kafan yang sudah dipersiapkan oleh Mbah Jogo sebelumnya.
Lalu setelah itu, Satrio pun masuk ke dalam lubang dengan perasaan yang sungguh sangat sulit untuk digambarkan. "Sebelum aku menutup lubang ini, apakah kau sungguh-sungguh siap, Le?" tanya Mbah Jogo yang kini mulai mengkhawatirkan Satrio. Dengan penuh kemantapan, Satrio pun hanya menganggukkan kepala, tanda jika dia sudah siap sepenuhnya dan tidak ada lagi sedikit pun keraguan dalam hatinya. Melihat itu, Mbah Jogo pun mulai membaca sebuah mantra dan perlahan-lahan dia mulai menutup tubuh Satrio dengan tanah sedikit demi sedikit hingga akhirnya hanya bagian wajahnya yang masih terlihat. Dan setelah itu, dengan sangat hati-hati, Mbah Jogo menutup bagian terakhir itu, menyisakan dunia Satrio dalam kegelapan yang mutlak. Beberapa saat kemudian, Satrio mulai merasakan sesuatu yang sangat menyiksa dirinya. Di dalam tanah yang pekat dan sunyi, hawa dingin yang merasuk hingga ke tulangnya berubah menjadi rasa sakit yang tidak dapat digambarkan. Dia merasa seolah-olah ada ribuan jarum es yang menusuk ke setiap inci kulitnya, lalu merayap masuk ke dalam daging dan mencengkram tulang-tulangnya dengan sangat kejam. Rasa sesak mulai menjalar di dadanya, udara yang tersisa di paru-parunya semakin menipis, sementara jantungnya berdetak semakin pelan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak dapat dilihatnya. Bersamaan dengan itu, Satrio merasa dadanya terasa seperti dihimpit oleh beban yang sungguh luar biasa, seakan ada dua buah tangan besar yang sedang mencengkram lalu menekan tubuhnya ke dalam bumi lebih dalam lagi. Saat itu kepanikan mulai merayapi pikirannya. Dalam gelap yang pekat, tubuhnya mulai kehilangan rasa. Jarinya tak mampu lagi bergerak dan kakinya terasa mati rasa, sementara tubuhnya mulai bergetar tidak terkendali. Setelah rasa sakit luar biasa yang dirasakannya, perlahan-lahan rasa itu pun berubah dari dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Lalu dia merasakan rasa panas yang membakar dari dalam tubuhnya. Rasanya seperti ada bara api yang meledak-ledak di dalam darahnya hingga menyebar ke setiap pembuluh dan membakar syaraf-syarafnya tanpa ampun. Kepalanya pun mulai terasa berdenyut seolah-olah tengkoraknya hendak pecah dan dari dalam dadanya muncul sesuatu yang seolah mencoba merobek keluar dari dalam tubuhnya. Dalam keadaan itu, suara-suara mulai berdengung di telinganya. Suara gemuruh yang tidak jelas dari mana asalnya, lalu suara bisikan yang melingkupi pikirannya dan menyeretnya ke dalam kehampaan. Di antara suara-suara itu ada jerit dan tangisan serta tawa yang menggema di kejauhan, seakan berasal dari dunia lain yang sedang menyambutnya. Matanya yang tertutup tiba-tiba menangkap bayangan kabur, berkelebat di antara kegelapan. Sosok-sosok samar mulai bermunculan, berdiri mengitari tubuhnya yang terkubur dengan sorot mata mereka yang kosong, namun tatapan itu terasa menusuk seolah menunggunya untuk menyerah. Satrio ingin berteriak dan ingin melawan, akan tetapi tubuhnya tidak lagi mampu untuk digerakkan. Semua ajian yang telah dimilikinya pun tidak dapat membantunya. Sementara sosok Wiryasagara juga entah di mana keberadaannya kala itu. Hingga akhirnya Satrio merasa jika nafasnya benar-benar telah terhenti. Saat itu, dia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang sebelumnya dia rasakan. Jiwanya terasa tercabut perlahan dari tubuhnya, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata, dan perlahan namun pasti keberadaan sukmanya pun mulai terlepas dari dalam raganya. Satrio yang saat itu sudah tidak merasakan sakit mulai menyadari jika dirinya sedang melayang di antara dua batas dunia, antara hidup dan mati, dan di antara raga dan juga sukma. Kegelapan yang mengelilinginya pun bukan lagi sekedar ketidakadaan cahaya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih mengerikan. Tempat di mana dia berada bukan sekedar ruang kosong, tetapi sebuah gerbang menuju dunia yang asing, tempat hukum kehidupan yang selama ini dia kenal tidak lagi berlaku.
Angin dingin tanpa suara mulai berhembus menyusup ke dalam kesadarannya dan membawa serta bisikan-bisikan yang samar. Angin dingin tanpa suara berhembus menyusup ke dalam kesadarannya dan membawa serta bisikan-bisikan yang samar, lalu menggema dalam pikirannya seperti suara dari ribuan arwah yang terperangkap. Samar-samar, dia kembali melihat sosok-sosok bayangan yang bermunculan di antara kegelapan, melayang tanpa bentuk yang jelas, dan saat itu mereka bergerak perlahan mengelilinginya seakan sedang menunggu sesuatu. Bersamaan dengan itu, Satrio merasa tubuhnya terasa ringan seperti bulu yang hanyut dalam arus yang tidak terlihat. Dia ingin bergerak dan ingin berlari, tapi tidak ada tanah di bawahnya dan tidak ada arah yang bisa dijadikannya pegangan. Yang ada hanyalah kehampaan yang semakin lama membuatnya merasa terasingkan dari dirinya sendiri. Tidak lama kemudian sebuah suara terdengar dengan sangat jelas. Bukan dari luar dirinya, akan tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suara itu terdengar sangat berat, menggema dalam kesadarannya seperti dentuman gong yang dipukul dari kejauhan. Kau telah melangkah terlalu jauh. Apakah kau siap kehilangan segalanya, Satrio? Ucap suara yang terdengar sangat mengerikan itu. Mendengar hal itu dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya sepenuhnya, Satrio mencoba untuk tetap tenang dan mengingat kembali apa yang menjadi tujuannya. Dan perlahan-lahan dia sadar, jika dia menyerah sekarang, maka tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Tubuhnya yang terkubur dalam tanah akan tetap diam, dan tidak bisa lagi dihuni oleh sukmanya. Dan dia pun akan selamanya menjadi bagian dari kegelapan dan kehampaan itu sendiri. Satrio pun mulai menguatkan dirinya. Dia tahu dia tidak boleh terperangkap di tempat itu. Bayangan wajah ibunya serta kedua adiknya mulai terlintas dalam benaknya, disusul oleh wajah ayahnya yang semakin menguatkan tekadnya. Dengan sekuat tenaga, dia terus berusaha mengendalikan kesadarannya dan mencoba untuk menarik kembali sukmanya yang terasa semakin jauh dari tubuhnya yang masih terkubur di dalam tanah. Namun, semakin dia berusaha, semakin kuat pula tarikan dari kegelapan yang ingin menelannya. Dalam keputusasaannya itu, tiba-tiba saja Satrio melihat kilasan-kilasan bayangan yang bermunculan. Dalam kehampaan yang terus menyeret tubuhnya, Satrio menyaksikan potongan-potongan kejadian yang bukan sekedar ilusi atau halusinasi yang timbul akibat penderitaan luar biasa yang sedang dialaminya kala itu. Apa yang ada di dalam benaknya adalah sebuah ingatan yang sudah terkubur dalam dirinya selama ini. Beberapa saat kemudian, Satrio kembali merasa ada yang aneh pada dirinya sendiri. Kala itu, dia merasakan menjadi sosok orang yang lain, yang terlihat berasal dari zaman kerajaan. Dia berubah wujud menjadi sosok seorang lelaki gagah dengan sorot mata tajam dan wibawa yang memancar begitu kuat, dengan jubah panjang berwarna hitam kebiruan serta selendang merah yang menyilang di bahunya. Rambutnya terurai sebahu dengan otot tangan yang terlihat kekar. Sesaat kemudian tubuh Satrio kembali berubah menjadi sosok yang lain, yang terlihat seperti bocah kecil yang sedang berada di tepian jurang. Dan setelah tubuh anak kecil itu jatuh ke dalam jurang, Satrio kembali merasa dirinya berubah menjadi sosok lelaki dengan senapan laras panjang di tangannya. Dalam pusaran waktu yang semakin cepat, Satrio merasakan dirinya kembali berubah. Kali ini bukan sekedar menjadi seorang prajurit gagah dalam medan perang ataupun bocah yang terhempas ke dalam jurang. Sosoknya kini semakin jelas, semakin kuat, dan semakin nyata. Saat perlahan dirinya menjadi sosok yang sangat nyata itu, dia merasa sedang berdiri di atas sebuah bukit yang menjulang tinggi. Dengan angin yang berdesir pelan menyapu jubah panjangnya yang berkibar di bawah langit kelam. Rambutnya yang panjang tersapu angin memperlihatkan wajah tegas dengan sorot mata tajam yang memancarkan wibawa luar biasa. Di dadanya terpancar kekuatan yang sangat besar
yang berasal dari kebijaksanaan dan pengalaman ratusan tahun yang telah dia lalui. Saat itu, Satrio menyadari satu hal, jika dirinya kini telah berubah menjadi Eyang Jumantara. Tidak lagi sekedar melihatnya sebagai sosok asing dalam kehidupannya yang lalu, kini Satrio benar-benar merasakan menjadi dirinya pada kehidupan di masa lalu. Kesadarannya menyatu dengan sosok yang selama ini hanya dia dengar dari Wirya Sagara atau kilasan-kilasan yang membawanya ke masa lalu. Perlahan-lahan, kilasan-kilasan kehidupan itu akhirnya melambat, dan pada akhirnya kesadarannya kembali pada dirinya yang sekarang. Namun dengan pemahaman yang jauh lebih luas. Dia bukan hanya Satrio, bukan hanya seorang pemuda yang sedang belajar ilmu dari Mbah Jogo, tapi dia adalah bagian dari perjalanan panjang yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dan di saat pemahaman itu semakin kuat, sukmanya mulai berpendar dengan cahaya kebiruan. Energi yang mengalir di dalam dirinya semakin jelas dan semakin nyata. Dia tidak lagi merasa ketakutan terhadap kegelapan yang mengelilinginya, tidak lagi merasakan dirinya hanyut dalam kehampaan yang siap menelannya. Namun sebaliknya, kini dia merasa dapat mengendalikan semuanya. Dengan kembalinya kesadarannya, Satrio pun mulai memahami jika ilmu ajian bedah sukmo bukan hanya tentang memisahkan sukma dari raganya, tetapi tentang mengenal diri sendiri dan memahami siapa dirinya, serta menerima kekuatan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Kini dia telah melewati batas itu. Dengan satu tarikan nafas batin yang kuat, Satrio merentangkan kedua tangannya. Cahaya kebiruan yang mengelilinginya berpendar semakin terang, dan dalam sekejap bayangan-bayangan hitam yang berusaha menjeratnya tercerai-berai seperti abu yang ditiup angin. Dalam sekejap, sukmanya mulai tertarik kembali ke dalam tubuhnya yang masih terkubur di dalam tanah. Hingga akhirnya dengan satu hembusan nafas panjang, Satrio kembali membuka kedua matanya. Sementara itu di atas permukaan tanah, Mbah Jogo yang sejak tadi mengawasi proses itu terkejut saat merasakan adanya getaran energi yang luar biasa. Mbah Jogo merasa bulu kuduknya berdiri karena getaran energi yang terpancar dari dalam tanah begitu kuat, jauh melampaui apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bukan hanya merasakan keberhasilan Satrio dalam melewati laku topo pendem rogo, tetapi juga kebangkitan sesuatu yang telah lama terkubur dari dalam diri pemuda itu. Udara di sekelilingnya mendadak terasa berat, seperti ada dua kekuatan yang bertemu dan menyatu di satu titik, menciptakan pusaran energi yang tidak terlihat namun mampu dirasakan oleh mereka yang peka. Mbah Jogo menghela nafas dalam-dalam, lalu menekan tanah dengan kedua telapak tangannya untuk mengalirkan sedikit energinya guna menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Anak ini, dia benar-benar telah mencapai batas yang tidak pernah aku capai, gumam Mbah Jogo dalam hati yang penuh ketakjuban. Sekejap kemudian, tanah yang tadinya diam mulai bergetar pelan, memperlihatkan sesuatu yang bergerak dari dalam sana, bukan sekedar tubuh manusia yang keluar dari dalam kubur. Akan tetapi, kekuatan yang baru saja terlahir kembali ikut bersamanya. Dan tepat saat tanah itu merekah perlahan-lahan, tubuh Satrio muncul dari dalam gundukan tanah. Tatapan pemuda itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada kilauan yang menggambarkan sesuatu yang tidak terbayangkan dari sorot matanya. Cahaya tipis kebiruan pun membingkai tubuhnya sebelum perlahan-lahan menghilang seiring dengan hembusan nafas panjang yang dia keluarkan. Mbah Jogo menatapnya dengan kagum. Dia merasa senang karena Satrio telah kembali. Tapi kini dia bukan lagi sekedar Satrio, tapi dia adalah warisan masa lalu yang hidup kembali di zaman ini. Mbah Jogo terus menatap Satrio dengan penuh kebanggaan. Dia tahu jika tidak semua orang mampu mewarisi ajian yang begitu sakral dan berbahaya itu. Jika tidak mampu mengendalikannya,
maka bukan tidak mungkin Satrio akan kehilangan dirinya sendiri dan terseret dalam kekuatan yang jauh melampaui batas kekuatan manusia. Setelah melalui sebuah perjuangan yang sangat berat, Satrio pun mulai naik ke atas permukaan tanah. Tubuh Satrio masih sangat lemah saat dia berhasil keluar dari dalam tanah. Seluruh ototnya terasa nyeri, seolah baru saja mengalami sebuah pertempuran panjang yang menguras banyak tenaga. Mbah Jogo yang sejak tadi menahan nafas akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan rasa harunya. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia segera meraih tubuh Satrio dan memeluknya dengan erat. "Syukurlah, Le. Akhirnya kau telah berhasil melalui semua ini," ujar Mbah Jogo yang merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam pelukan itu, Satrio merasakan kehangatan yang membawanya kembali sepenuhnya ke dunia nyata. Perlahan, dia mengatur nafasnya dan menikmati rasa lelah yang sangat luar biasa. Kilasan-kilasan dari perjalanan batinnya tadi masih jelas melekat di benaknya. Sosok-sosok dari kehidupan lampau, bayangan masa lalu yang kini menyatu dalam kesadarannya, dan kekuatan yang tak lagi asing dalam dirinya. Di kejauhan, langit malam tampak lebih terang dari biasanya, seolah-olah alam pun ikut menyaksikan kebangkitan seorang pewaris sejati. Mbah Jogo melepaskan pelukannya, lalu menatap wajah Satrio dengan kebanggaan yang tidak dapat dia sembunyikan. "Kau telah melewati batas antara hidup dan mati, Le," bisik Mbah Jogo sambil memegang erat kedua pundak Satrio. Setelah itu, Mbah Jogo menepuk bahunya pelan, memberi isyarat bahwa mereka harus menyelesaikan satu tugas terakhir sebelum meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak bicara, keduanya mulai menguruk kembali tanah yang telah menjadi saksi dari perjalanan spiritual Satrio. Dengan tangan yang masih bergetar, Satrio mencangkul tanah dan meratakannya seperti sedia kala. Setiap tanah yang dia jatuhkan terasa seperti simbol dari dirinya yang lama, yang kini telah terkubur bersama segala keterbatasannya. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dirinya kini telah terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Mbah Jogo juga ikut bekerja dengan tenang. Meski dalam hatinya dia bersyukur, tapi dia tahu tempat ini bukan sekedar lokasi laku tapa pendem rogo, tetapi juga merupakan gerbang bagi Satrio menuju takdirnya yang baru. Saat gundukan tanah terakhir diratakan, dia mengusap keringat di dahinya lalu menatap Satrio dengan penuh kebanggaan. "Sudah selesai, Le," ucap Mbah Jogo lirih. Satrio menatap tempat itu sejenak, ada rasa haru dan hormat dalam hatinya. Dia kemudian membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum berbalik mengikuti langkah Mbah Jogo. Dengan langkah perlahan, mereka berdua meninggalkan tempat itu, kembali menuju rumah di bawah sinar bulan yang seakan menyinari jalan mereka. Perjalanan baru Satrio telah dimulai, dan di balik keheningan malam ada takdir besar yang menantinya di depan. Keesokan harinya, Satrio terbangun dengan sedikit terkejut saat mendengar suara lembut namun tegas milik Bu Arum. Cahaya pagi sudah mulai menerobos melalui celah jendela rumah Mbah Jogo, menandakan bahwa hari telah benar-benar dimulai. Matanya masih sedikit berat akibat latihan berat yang terus dijalaninya selama dia berada di desa. Akan tetapi, kehadiran ibunya itu membuat kantuknya seketika lenyap. Di ambang pintu, Bu Arum berdiri dengan wajah yang menyiratkan kelegaan sekaligus sedikit kekhawatiran. Di belakangnya, kedua adiknya Wulan dan Ranti tampak berdiri dengan ekspresi wajah penasaran, melihat lingkungan desa yang terasa asing bagi mereka. "Loh, Ibu?" ucap Satrio lirih sambil melangkah mendekat. Tanpa menunggu lebih lama, Bu Arum langsung merengkuh Satrio dalam pelukan erat, seakan ingin memastikan bahwa putra sulungnya itu baik-baik saja. Ada kehangatan dalam pelukan itu, tetapi juga ada perasaan khawatir yang masih belum sepenuhnya sirna. "Apa Ibu baik-baik saja? Kenapa Ibu, Wulan, dan Ranti tiba-tiba menyusul ke sini?" tanya Satrio setelah melepaskan pelukannya.
Ibu merasa ada sesuatu yang harus ibu pastikan sendiri yo. Soalnya beberapa malam yang lalu ibu bermimpi ketemu bapakmu, balas Bu Arum dengan senyum lega di wajahnya. Mendengar hal itu Satrio hanya terdiam. Nama ayahnya memang selalu menjadi bagian yang sulit untuk dibicarakan dalam keluarga mereka. Sejak kepergiannya yang misterius beberapa tahun yang lalu, ibunya selalu berusaha tegar dan membesarkan mereka bertiga tanpa banyak membicarakan masa lalu. Namun kini, di tempat ini semuanya seakan kembali menyeruak. Mbah Jogo yang sejak tadi mengamati dari kejauhan akhirnya melangkah mendekat. Dengan senyum hangat, dia menyambut kedatangan Bu Arum dan kedua cucu keponakannya itu. "Sepertinya Satrio betah tinggal di sini, Nduk," ucap Mbah Jogo dengan nada ramah namun tetap berwibawa. "Maafkan saya ya Pak Le, jika Satrio merepotkan panjenengan. Dan maafkan saya juga yang sudah lama tidak kembali ke sini," ujar Bu Arum dengan mata berkaca-kaca menahan rasa sedihnya. "Tidak perlu meminta maaf, Nduk. Aku justru merasa senang kalian ada di sini saat ini. Mungkin memang saat inilah waktu yang tepat bagimu dan juga anak-anakmu pulang ke rumah ini," balas Mbah Jogo dengan wajah yang terlihat sendu. Mbah Jogo menarik nafas panjang lalu menepuk bahu Satrio dengan lembut. "Ayo Le, ajak ibumu masuk. Rumah ini sudah lama merindukannya," ucap Mbah Jogo lagi dengan suara yang terdengar tenang namun penuh makna. Tanpa banyak berkata-kata lagi, mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah tua yang menyimpan banyak kisah dari masa lalu. Dan di dalamnya, takdir baru telah menanti mengikat mereka kembali dengan akar keluarga yang selama ini nyaris terlupakan. Suasana pagi itu berubah menjadi penuh haru. Bu Arum mengusap sudut matanya yang mulai basah ketika dia mengingat kenangan yang telah lama dia tinggalkan. Sementara itu Wulan dan Ranti yang sejak tadi hanya diam dan memperhatikan mulai merasa bahwa kedatangan mereka ke desa itu bukanlah kebetulan semata. Satrio menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa ibunya masih menyimpan begitu banyak emosi terhadap rumah leluhur mereka itu. Baginya, desa itu adalah tempat yang penuh misteri dan pelajaran baru. Tetapi bagi ibunya, tempat itu menyimpan sejarah panjang yang mungkin masih menyakitkan. "Beginilah keadaan rumahmu, Nduk. Sudah banyak yang rusak. Dan maafkan aku tidak dapat menjaganya dengan baik," ujar Mbah Jogo dengan mata yang berkaca-kaca. "Nggak usah bilang begitu Pak Le. Saya yang seharusnya minta maaf karena pergi begitu saja meninggalkan semuanya," balas Bu Arum dengan tangis yang akhirnya tidak dapat dibendungnya lagi. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku juga, Pak," imbuh Bu Arum lagi dengan tangis yang semakin menjadi. Mbah Jogo menghela nafas panjang dengan kedua matanya menatap jauh ke arah luar rumah yang dulu begitu ramai oleh canda tawa keluarga mereka. Kini rumah itu memang masih berdiri, tetapi sepi dan mulai termakan waktu. Sementara Satrio merasakan beban emosional yang begitu kuat dalam pertemuan itu. Dia tidak pernah melihat ibunya menangis seperti itu. Wulan dan Ranti pun ikut terdiam, merasakan kesedihan yang entah bagaimana seakan ikut merambat ke dalam hati mereka. "Sudahlah, Nduk. Tidak ada yang perlu kau sesali. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Kau pergi bukan karena tidak peduli, akan tetapi karena memang takdir membawamu ke tempat lain. Dan sekarang kau kembali. Dan itu sudah lebih dari cukup, Nduk," ujar Mbah Jogo yang disambut anggukan kepala dari Bu Arum. "Sekarang yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan ke depannya, Bu," sambung Satrio sambil mengusap pundak ibunya. Bu Arum menoleh ke arah putranya, menyadari bahwa anaknya telah tumbuh menjadi seorang pria yang kuat, bukan hanya dalam fisik, akan tetapi juga dalam kebijaksanaan. Udara pagi yang terasa semakin hangat seiring dengan perasaan yang mulai perlahan-lahan mencair.
Meskipun masa lalu menyimpan luka, mereka tahu masa depan masih bisa mereka ukir bersama. Setelah suasana kembali hangat dan perbincangan pun diisi oleh cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan Bu Arum, Satrio, Wulan, dan juga Ranti di kota Jakarta, Bu Arum pun langsung mengutarakan tujuannya, yaitu untuk mengajak Satrio kembali karena dia harus melanjutkan kuliah atau bekerja. Kamu harus segera kembali ke Jakarta yo. Kalau kamu belum dapat kerja, lebih baik kamu melanjutkan kuliahmu, ujar Bu Arum yang membuat Satrio terdiam. Iya Bu, Yoyo tahu itu, balas Satrio dengan suara pelan. Apa yang dikatakan oleh ibumu sangat penting, Le. Sebagai seorang lelaki, kau harus bekerja atau menambah pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi. Karena suatu saat nanti, kau pasti akan memiliki keluargamu sendiri, ucap Mbah Jogo sambil tersenyum. Iya Mbah, balas Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa hari berada di desa, Bu Arum pun mengajak anak-anaknya untuk ziarah ke makam suami dan kedua orang tuanya. Meski masih diliputi oleh kenangan pahit, namun Bu Arum berusaha untuk tetap tegar kala itu. Awalnya, dia juga tidak ingin pulang ke desa karena masih merasa sangat takut dengan kejadian yang hampir merenggut nyawanya dan juga nyawa Ranti. Namun akhirnya Bu Arum sadar jika kini semua telah berubah dan orang-orang yang dulu sangat menginginkan harta yang ada di makam kerajaan kuno itu kini telah mati dan tidak ada lagi yang menjadi ancaman bagi dirinya dan juga keluarganya. Setelah beberapa hari berada di desa, akhirnya Bu Arum, Satrio, Wulan, dan juga Ranti akhirnya kembali lagi ke kota Jakarta. Hari itu, suasana di rumah Mbah Jogo terasa begitu hening. Angin berhembus pelan membawa kesejukan yang terasa berbeda dari biasanya. Di depan rumah, mobil yang akan membawa Bu Arum dan anak-anaknya ke terminal sudah terparkir. Mbah Jogo berdiri di depan teras rumahnya, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Meski hatinya terasa berat, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Takdir yang telah mempertemukan mereka kembali, dan kini takdir pula yang harus membawa mereka pergi. Satrio yang kini telah menjadi pribadi yang berbeda berdiri diam di samping ibunya. Dia menatap rumah tua itu sekali lagi, menyerap setiap detail yang mungkin akan dia rindukan nantinya. Hatinya terasa berat karena tempat itu bukan sekedar rumah, melainkan bagian dari dirinya yang baru saja dia kenali. Pak Le, terima kasih atas semuanya, ujar Bu Arum dengan suaranya yang bergetar menahan haru. Iya, Duk. Yang terpenting kau dan anak-anakmu juga baik-baik saja di sana, Duk. Aku akan selalu mendoakan kalian, balas Mbah Jogo sambil tersenyum. Wulan dan Ranti pun ikut berpamitan memeluk lelaki tua itu dengan perasaan haru. Mereka mungkin tidak begitu memahami kedalaman hubungan keluarga itu, tapi mereka tahu bahwa Mbah Jogo adalah bagian penting dari perjalanan mereka di desa itu. Ketika tiba saatnya pergi, Satrio menatap Mbah Jogo sekali lagi. Dalam hatinya dia berjanji ini bukanlah perpisahan selamanya, karena dia merasa jika ada sesuatu di desa ini yang terus memanggilnya, sesuatu yang belum sepenuhnya dia pahami. Mobil pun perlahan melaju meninggalkan halaman rumah. Dari kaca belakang, Satrio masih melihat sosok Mbah Jogo yang berdiri tegak, melambaikan tangan dengan senyum tipis di wajahnya. Angin berembus membawa serta doa-doa dan harapan yang tidak terucapkan. Jakarta menanti mereka, tetapi di desa ini, di tempat ini, akan selalu menjadi bagian dari hati mereka.